Selamat datang dan selamat belajar kembali para pelajar smart di seluruh Indonesia di channel Matematika Pak Surbakti. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan materi matematika peminatan untuk kelas 10. Materi tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Kalau pada pertemuan terdahulu kita sudah belajar bagaimana menerapkan sifat-sifat eksponen di dalam penyelesaian atau penyederhanaan soal. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan materi persamaan eksponen. Jadi persamaan eksponen memiliki beberapa bentuk. Kita mulai dari bentuk yang paling sederhana, yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Jadi bagaimana bentuk-bentuk soal pada bentuk yang pertama dari persamaan eksponen ini? Besar harapan Pak Surbakti, para pelajar smart, menonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan materi pembelajaran yang lengkap. Baik pelajar smart, kita ambil contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama, misalkan Pak Surbakti memiliki soal 3 pangkat 5x kurang 10 sama dengan 1. Tentukanlah nilai x supaya 3 pangkat 5x kurang 10 sama dengan 1. Jadi untuk bentuk yang pertama ini kita selalu menerapkan sifat yang keenam dari sifat-sifat eksponen, bahwa telah kita pelajari bahwa segala sesuatu yang dipangkat dengan 0 sama dengan 1. Prinsip kerja atau alur kerja di dalam menyelesaikan soal-soal persamaan eksponen, kita samakan basis ruas kiri dan ruas kanan, sehingga permasalahan tinggal kepada eksponennya. Jadi dari yang Pak Surbakti jelaskan, maka 1 ini harus kita rubah ke dalam basis 3. Jadi berapa di pangkat 3 pangkat berapa sama dengan 1? Tentunya ini sama dengan 3 pangkat 0. Maka langkah awalnya 3 pangkat 5x kurang 10 sama dengan 3 pangkat 0. Dari sifat yang keenam itu sama dengan 1. Jadi basisnya sudah sama, maka basis ini dapat kita eliminasi coret, maka persoalan tinggal 5x kurang 10 sama dengan 0. Jadi jelas ya bahwa tadi dinyatakan ketika A pangkat fx sama dengan 1 dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 0, artinya nilai A harus lebih besar dari 0. Maka persamaan tinggal eksponensial, maka dapat kita pandang fx sama dengan 0. Jadi kembali kita ke penyelesaian soal. Dari 5x kurang 10 sama dengan 0, tentunya 5x sama dengan 10, persamaan linear satu variabel ya, maka x sama dengan 2. Itu artinya kalau Pak Surbakti buat bahasa ya, bahasa sederhananya, 3 dipangkat 5 kali berapa kurang 10 sama dengan 0, maka 3 dipangkat 5 dikali 2. Ya, artinya ketika kita peroleh nilai X pada ruas kiri, kita substitusi ke soal, maka hasilnya sama dengan ruas kanan. Jadi Pak Surbakti tunjukkan bahwa 3 pangkat 5 kali 2 dikurang 10 ini sama dengan 1 ya, karena 5 kali 2 itu sama dengan 10, 10 kurang 10 sama dengan 0, 3 dipangkat 0 sama dengan 1. Jelas ya pelajar smart? Baik, Pak Surbakti berikan contoh yang kedua untuk bentuk yang pertama. Misalkan Pak Surbakti punya seperti ini, 7 dipangkat x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 1. Berapakah nilai X yang memenuhi? Jadi caranya kita samakan basis ruas kiri dan ruas kanan. Maka tentunya 7 pangkat X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 7 pangkat berapa sama dengan 1. Tentunya dari Pak Surbakti katakan kita selalu menggunakan sifat yang keenam untuk bentuk yang pertama. Tentunya 7 pangkat 0, maka basisnya tereliminasi coret, jadi tinggal x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0.
persamaan eksponen kita telah berubah menjadi persamaan kuadrat, ya. Jadi kita selesaikan persamaan kuadrat. Tentunya kita faktorkan, faktor dari x kuadrat kurang 2x kurang 3, tentunya x kurang 3, ya. X kurang 3, x ditambah 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh x yang pertama sama dengan 3, dan yang x yang kedua sama dengan negatif 1. Bisa ya, para pelajar smart? Baik, supaya lebih mengerti, Pak Surbakti berikan contoh yang ketiga, ya, untuk bentuk yang pertama ini. Misalkan Pak Surbakti ambil soal 2, ya, 2 dipangkat 2x kuadrat ditambah 3x kurang 5 sama dengan 1. Ya, jadi untuk bentuk yang pertama ini selalu basis ruas kiri kita pangkatkan 0. Itulah yang memenuhi persamaan ruas kanan. Jadi 2 dipangkat 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 sama dengan 2 pangkat, iya, 2 dipangkat 0. Basisnya sama, kita coret, maka tinggal eksponensial atau pangkatnya. 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 sama dengan 0. Jadi kembali persamaan eksponen kita sudah berubah menjadi persamaan kuadrat. Jadi para pelajar smart, untuk menguasai persamaan eksponen, maka para pelajar smart juga harus menguasai materi persamaan kuadrat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ya, dengan cara memfaktorkan. Jadi kita faktorkan. Bagaimana faktor dari 2x kuadrat tambah 3x kurang 5? Tentunya ini sama dengan 2x tambah 5, ya. Kalau kita faktor dikali x kurang 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh, ya, kita peroleh x yang pertama, ya, dari 2x tambah 5 sama dengan 0, maka kita peroleh x yang pertamanya atau sering kita sebut dengan x1 itu sama dengan negatif 5 per, ya, negatif 5 per 2. Dan x yang kedua, ya, dan x yang kedua kita peroleh sama dengan 1. Jelas ya para pelajar smart? Iya, jadi jikalau ada para pelajar smart yang belum memahami bagaimana langkah-langkah memfaktorkan persamaan kuadrat, silahkan perhatikan di channel Matematika Pak Surbakti di playlist, ya. Di sana Pak Surbakti telah membuatkan video pembelajaran bagaimana langkah-langkah mudah untuk memfaktorkan persamaan kuadrat. Baik, kita akan lanjutkan untuk bentuk yang kedua. Pelajar smart, Pak Surbakti lanjutkan bentuk yang kedua dari persamaan eksponen. Bentuk yang kedua itu berupa A pangkat fx sama dengan A pangkat v, ya. Jadi ruas kanan bentuk yang kedua ini selalu konstanta. Selalu konstanta. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka fx sama dengan v. Jadi Pak Surbakti ulangi kembali alur berpikir dari persamaan eksponen. Bagaimana menyamakan basis ruas kiri dan ruas kanan. Kalau basisnya sudah sama, maka persamaan tinggal pangkatnya atau eksponennya. Supaya lebih jelas, Pak Surbakti berikan contoh. Tentukan nilai x, ya, tentukan nilai x untuk 5 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 625. Jadi ciri khas dari bentuk yang kedua ini, ruas kanan ini selalu merupakan konstanta. Jadi bagaimana kita menyelesaikan persamaan seperti ini? Samakan basisnya. Ingat bahwa basis besar selalu berubah ke dalam basis kecil. Maka 5 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 5 dipangkat berapa sama dengan 625? Tentunya 5 dipangkat 4. Kalau basisnya sudah sama, maka basis dapat kita hilangkan, coret atau tereliminasi. Soal tinggal eksponennya atau pangkatnya. Maka 2x kurang 1 sama dengan 4.
atau 2x sama dengan 4 ditambah 1 atau sama dengan 5, x sama dengan 5/2. Artinya apa? Ketika kita masukkan nilai x sama dengan 5/2, maka persamaan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Coba kita substitusi, gantikan x dengan 5/2, 2 dikali 5/2 tentunya sama dengan 5. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 5 pangkat 4 tentunya sama dengan 625. Jelas ya pelajar smart? Baik Pak Surbakti, berikan contoh yang kedua untuk bentuk ini. Misalkan Pak Surbakti ambil contoh 2 dipangkat 2x kurang 7 sama dengan 1/32. Iya. Kita samakan basis ruas kiri dan ruas kanan. Kita perhatikan 1/32 itu memenuhi sifat yang ke-7, ya, bahwa 1/32 ini ya dapat kita rubah menjadi 1/2 dipangkat 5, bahwa 2 pangkat 5 itu sama dengan 32, identik dengan sifat yang ke-7. Jadi ruas kiri tetap 2 pangkat 2x kurang 7 tentunya sama dengan 2 dipangkat negatif 5. Ingat ya, 1/a pangkat n sama dengan a pangkat negatif n. Karena basisnya sudah sama, maka dapat kita coret, sederhanakan. Jadi persamaan kita tinggal 2x kurang 7 sama dengan negatif 5. Maka 2x sama dengan negatif 5 ditambah 7. Pindah ruas tanda berubah. 2x sama dengan 2. Maka x yang memenuhi tentunya sama dengan 1. Jadi nilai x yang memenuhi dari persamaan 2 dipangkat 2x kurang 7 sama dengan 1/32 itu x sama dengan 1. Jelas ya para pelajar smart? Jadi untuk menyelesaikan soal-soal persamaan eksponen, maka para pelajar smart juga harus tetap mengingat sifat-sifat dari eksponen. Baik, supaya lebih jelas, Pak Surbakti berikan contoh yang ketiga untuk bentuk yang kedua dari persamaan eksponen. Misalkan Pak Surbakti ambil seperti ini soalnya. Tetap tentukan nilai x yang memenuhi supaya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Misalkan akar 3 dipangkat 3x kurang 10 sama dengan 1/27 akar 3. Iya, jadi bentuk yang ruas kiri itu identik dengan sifat yang ke-8, ya, identik dengan sifat yang ke-8. Jika n tidak ditulis, ya, jika n tidak ditulis, maka n-nya sama dengan 2. Ingat ya, jika n tidak ditulis, maka n itu sama dengan 2. Maka bentuk ini dapat kita terapkan bahwa n akar a pangkat m itu sama dengan a pangkat m per n. Maka ruas kiri itu sama dengan 3 dipangkat 3x kurang 10 per 2 sama dengan, kita perhatikan 1/27 itu identik dengan sifat yang ke-7, bahwa 1/27 ini dapat kita rubah menjadi 1/3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27 dikali dengan akar 3, ya. Akar 3 tentunya dari penjelasan Pak Surbakti tadi, jika tidak ditulis maka ini kita pandang n sama dengan 2. Maka akar 3 tentunya sama dengan 3 pangkat 1/2. Jadi dengan menerapkan sifat-sifat eksponen, kita perhatikan ya, sifat-sifat eksponen, 1/3 pangkat 3 dikali 3 pangkat setengah itu sama dengan 3 pangkat setengah per 3 pangkat 3. Tentunya identik dengan sifat yang kedua. Ingat, kalau dibagi pangkatnya dikurang, ya.
Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Maka kita sederhanakan kembali. Ruas kiri tetap ya pelajar smart. 3x kurang 10 per 2 sama dengan 3 dipangkat 3 setengah ya. Para pelajar smart, setengah dikurang, setengah dikurang 3. Jadi karena basisnya sudah sama, tetap seperti yang tadi, basis dapat kita sederhanakan, dieliminasi, coret, maka tinggal ruas kiri 3x kurang 10 per 2 sama dengan setengah dikurang 3. Setengah dikurang 3 tentunya itu sama dengan negatif 5 per, negatif 5 per 2. Kita sederhanakan ya, berubah menjadi bentuk persamaan linear dengan satu variabel, kita kali silang ya. Penyebut ruas kiri kita kali silang ke ruas kanan, maka hasilnya sama dengan 3x kurang 10 sama dengan 2 dikali negatif 5 per 2. Tentunya itu sama dengan negatif, negatif 5. 3x kurang 10 sama dengan negatif 5, 3x tentunya sama dengan negatif 5 ditambah 10 atau sama dengan plus 5. Maka x sama dengan 5 per 3. Jelas ya para pelajar smart? Ya, jadi nilai x yang memenuhi dari bentuk persamaan eksponen akar 3 dipangkat 3x kurang 10 sama dengan 1 per 27 akar 3, yaitu 5 per 3. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk bentuk persamaan eksponen bentuk yang kedua. Pak Surbakti akan kembali lanjutkan pembahasan soal-soal di dalam video berikutnya. Tetap semangat, tetap ikuti pembelajaran dari channel Matematika Pak Surbakti untuk mendapatkan informasi atau cara-cara mudah di dalam menyelesaikan soal-soal matematika, khususnya untuk kelas 10 SMA Matematika Peminatan. Demikian yang dapat Pak Surbakti bagikan. Sampai bertemu di dalam video selanjutnya. Selamat belajar.